Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua, dan kita tahu semua bahwa hari Paskah adalah hari raya kita di mana Kristus Tuhan kita bangkit. Bangkit dari mana? Dari kematian. Kalau dia bangkit dari kematian berarti dia dulu pernah mati. Kalau dia dulu pernah mati berarti dia dulu pernah hidup. Kalau dia dulu pernah hidup berarti dia juga pernah dilahirkan. Dan pada hari Paskah ini kita bersama-sama mensyukuri bahwa Kristus telah bangkit. Karena kebangkitan yang terjadi itu di masa lalu, 2000-an tahun yang lalu, itu ternyata bermanfaat, berguna bagi kita saat ini. Ada yang bertanya, Romo, yang mengalami kebangkitan kan Tuhan Yesus dan yang menyaksikan para murid-muridnya. Apa efeknya kebangkitan untuk kita? Saya ingat ada sebuah kisah yang bagus tentang seorang ibu yang sangat miskin hidupnya. Dia ada tinggal di sebuah desa, setiap hari hidupnya digunakan untuk berkeliling menawarkan jasa membersihkan rumah, dan banyak orang-orang kaya di tempat itu, di desa itu, menggunakan jasa dia untuk membersihkan rumah mereka. Dia sangat baik, kadang juga dia menjadi orang yang mencuci pakaian, binatu begitu. Dan dalam perjalanan waktu dia juga kadang memberikan waktunya ke pasar, membantu orang mengangkat barang-barang, sehingga yang dikerjakannya bukan hanya membersihkan rumah tapi juga mengangkat barang-barang di pasar-pasar itu. Setiap ia mendapatkan pendapatan, uang itu disimpan sebagian untuk makan anaknya hari itu, dan ketika anaknya bisa sekolah, uang itu dipakai untuk mendidik anaknya, tapi dia tetap menyimpan uang itu. Dia punya mimpi suatu saat dia akan membeli tanah, sebidang tanah di kampung itu, supaya anaknya besok punya tanah, tidak tinggal di rumah yang adalah tanah tempat mereka menumpang sambil membersihkan lahan itu. Tidak, suatu saat dia punya tanah sendiri di mana dia akan hidup bertumbuh di situ. Maka ibu itu terus bekerja keras. Anaknya tahu tentang yang dibuat ibunya. Ibunya selalu menceritakan, "Nak, ibu akan membelikan sebidang tanah untuk kamu dan masa depan kamu." Begitulah setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya si ibu berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah. Dan ada seorang yang sangat kaya yang murah hati melihat si ibu itu, kemudian dengan sukarela memberikan sebidang tanah di samping tanah yang dibeli ibu itu untuk ibunya dihibahkan. Karena dia melihat si ibu ini sangat baik, maka tanah yang dimiliki ibu itu lumayan luas. Di tanah itulah mereka kemudian perlahan-lahan mendirikan gubuk. Si anak juga belajar tentang pertukangan dan segala macam. Setelah sekian puluh tahun, akhirnya anak itu berkeluarga. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa dalam perbengkelan kayu. Dan dia mulai membangun bengkel yang bermanfaat untuk warga kampung itu. Ibu itu akhirnya meninggal. Si anak ini melanjutkan apa yang diajarkan si ibunya untuk memberikan diri untuk keluarganya, tetap menabung, menyimpan untuk masa depannya. Singkat cerita, pertukangan ini sukses, bahkan hasil furniturnya bisa sampai keluar dari desa itu, sampai ke kota, sampai ke luar pulau juga, sehingga terkenalah tukang ini dengan hasil-hasil furniturnya. Si anak meninggal, dilanjutkan oleh si cucu. Si cucu juga semakin mengembangkan sehingga karyanya punya cabang di mana-mana, di kota-kota besar, mendistribusikan hasil yang ada dari kampung itu. Dan si cicit kemudian mengembangkan lagi apa yang sudah dibuat oleh kakeknya itu. Teman-teman, kalau ditanya, si cicit ini mengalami langsung gak apa yang dilakukan oleh si buyutnya yang miskin, mencari tanah, mengumpulkan uang dengan cara yang susah payah? Secara fisik dia tidak langsung berhadapan, tidak bertemu langsung, tidak mengalami bagaimana si nenek ini, si buyutnya ini berjuang untuk dia.
tetapi dia merasakan akibat apa yang dibuat oleh si nenek buyutnya ini. Itulah pengorbanan, itulah pemberian diri, itulah persembahan yang dibuat oleh si nenek miskin tadi itu untuk anak dan masa depan si anak. Walaupun cicitnya tidak langsung bertemu mengalami, tapi buah usaha yang dibuat tadi itu berdampak besar bagi si cicit. Itulah juga kalau kita analogikan pemberian Kristus itu seperti itu. Dia wafat, dia mati, memang 2000 tahun lalu di hadapan tentara Romawi, di hadapan orang-orang Yahudi, tetapi yang dibuat itu menjadi fondasi bagi kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk mengalami rahmat-rahmat dari Allah, sehingga kita bisa merasakan pembebasan dari dosa, sehingga kita yang tadinya celaka akibat dosa Adam hidup dalam rahmat pembaptisan yang membuat kita bisa memiliki janji surgawi. Itulah Paskah. Cerita yang sepertinya kita ulang terus-menerus setiap tahun dengan lilin Paskah, dengan segala macam ritualnya, ingin mengatakan bahwa ada yang sudah memulai dulu zaman-zaman lampau, yang memberikan hidupnya, membaktikan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk kita saat ini, sehingga hidup kita sungguh-sungguh penuh rahmat. Semoga Paskah ini sungguh-sungguh menguatkan kita untuk menjadi orang Katolik, orang Kristen di zaman ini. Semoga Tuhan memberkati Anda. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk supportnya, untuk doanya bagi saya dan pelayanan saya. Dan selamat Paskah untuk kita semua dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Haleluya.